Selamat pagi Sobat Ambiar, apa kabarnya hari ini? Baik, Guys. Dewi Persik sangat bahagia. Kenapa? Siapa yang bikin bahagia? Karena dia mau ke Bangkok. Oh, mau liburan. Iya, aku kan lagi bawa mami aku, bawa anakku. Gak apa-apa lah, kan udah Sabtu Minggu besok libur. Iya, Siapa nggak lagi sih yang apa-apa. dibawa? Cuma Mami doang. Senin pulang. Keluarga. Mamiku ya, mami yang melahirkan aku. Wih, berkah terus ya. Tapi ini sebagai pengingat juga, jangan terlalu sibuk kerja, liburan sekali-sekali. Betul. Ada waktunya. Ada, insya Allah ada. Ada, make it talk. Tapi Sobat Ambiar, ini tanggal 25 ya. Guys, Apa? tanggal tua. Maksudnya gimana? Mau terima gajian. Ada yang udah gajian, ada yang belum juga. Tanggal tua. Tapi semangat Belum ya. terima gajian. Buat yang udah gajian, semoga tentunya gajinya ini bisa berkah, bisa Kata dimanfaatkan siapa? sebaik-baiknya. Ya, yang belum gajian, Kok gue belum gajian sih? ya ntar segera. Kalau yang belum gajian, semangat selalu. Ya, walaupun tanggal tua, tetaplah berjiwa muda. Apalagi kalau misalnya Iya. daun muda dan juga punya daun muda, ya semangat cari cuannya. Udah lah. Gak usah ada daun muda, karena itu akan menambah pengeluaran. Pengalaman ya. Pusing ya. Udah lah, kalian itu belajar dari saya. Capek lah mengeluarkan, sekali-kali kita menerima. Benar. Luar biasa pengalamannya ya. Tapi buat yang muda-muda, semoga kita juga bisa belajar mengambil inspirasi dari sosok yang satu ini, sosok inspiratif ya. Siapa? Kemarin tahu nggak guys? Siapa? Kenapa? Ada netizen memposting ini di Twitter ya, di aplikasi X kalau zaman sekarang namanya. Iya. Jadi mereka ini nge-tweet kepergian almarhum Dali Wasi ini. Kita tahu bahwa memang kemarin meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Kemudian ini dikait-kaitkan dengan kepergian almarhum UJ. Pasti rasanya sebagai keluarga sedih dong. Kenapa harus dikait-kaitkan? Apalagi kalimatnya juga kurang menyenangkan untuk mereka yang baru saja kehilangan keluarga tercinta. Betul. Maka dari itu kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk ibu yang satu ini, Umi yang satu ini juga memposting dan juga memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga berharap tentu saja bagi siapapun yang melakukan tindakan tersebut diberikan hikmahnya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Umi Pipi. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Umi? Sehat, alhamdulillah. Umi, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Umi sudah menyempatkan waktu. Kali datang ke abayahnya, sini. Umi. Iya. Umi sehat-sehat selalu. Kita tahu kemarin ini ramai sekali ya di media sosial dan sampai Umi pun memposting di Instagramnya Umi ya, mencoba untuk merespon atas apa yang terjadi. Kami juga turut prihatin sebetulnya kenapa ada orang seperti itu. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah, Umi Pipik yang mengungkapkan kekecewaannya. Wajar, sangat manusiawi sekali terhadap postingan yang menyinggung kepergian almarhum UJ. Ini dia. Ini dia. Memang kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain ya Umi ya. Ya, betul. Tapi sangat menyedihkan sekali, serasa empati gitu, nggak punya empati. Tapi Umi tuh taunya ketika ada netizen yang memposting dan mencoba mengkaitkan dengan kepergian almarhum UJ beberapa waktu yang lalu dengan apa yang terjadi terhadap almarhum Dali Wasi, itu taunya dari siapa Umi? Jadi sebenarnya saya awalnya nggak tahu ya, nggak tahu Papa Dali itu juga siapa, nggak tahu gitu. Jadi malam itu kita lagi makan sama anak-anak di luar, lagi makan malam, tiba-tiba anak saya yang Adiba tuh ngasih postingan, ngasih cuitan yang tadi. Dia bilang ke Abizar, Dek, lihat deh gitu. Kayaknya ini nggak enak banget nih dibacanya gitu. Dan kebetulan pas saya lagi di situ, terus si Abi udah mulai emosi nih gitu. Wah ini sih bukan menyangkut ayahnya saja, tetapi menyangkut semua orang yang keluarganya mungkin meninggal dalam keadaan kecelakaan gitu. Akhirnya saya baca apa sih gitu, terus saya baca begitu, gimana nih ya sudah gitu, coba dicari tahu orangnya, kan kita nggak boleh ya ngajarin anak, akhirnya maksudnya memprovokasi anak, ngomporin gitu. Cari tahu dulu orangnya seperti apa dan coba tunggu dulu, barangkali mungkin nanti dia akan, kalau sudah ini nyebar mungkin dia akan DM, akan minta maaf, ternyata ya memang benar kan akhirnya gitu. Ya sedih aja sih sebenarnya gitu. Kita mau kasih lihat dulu ini postingan dari orang tersebut dan juga respon Umi di media sosial. Kalau bawa motor kayak gitu tapi nggak kecelakaan, gue yang sebel sih ya rasain aja. Perkara dia seleb atau apalah, gak peduli juga, selevel sama Jamet yang suka ngebut-ngebutan di jalan. Ya kalau lu kerjanya sholat, ngaji di masjid, bukan gak mungkin lo meninggal juga dengan keadaan begitu. Lah ini ya orang kadang susah nerima fakta aja karena terlalu dekat sama realita.
Bismillah, saya tidak kenal dengan Anda, tapi postingan Anda melukai hati orang yang merasakan kehilangan dengan cara kecelakaan. Semoga keluarga Anda tidak merasakan hal yang sama. Kenapa Anda tidak baik sangka saja ketika membawa motor dengan kencang, mungkin sedang ingin buru-buru bertemu istri dan anak-anak. Tetapi apa kita semua manusia bisa memprediksi takdir yang akan terjadi pada diri kita? Jadi bijaklah. Iya. Umi, dalam pikiran Umi ketika melihat cuitan dari netizen tersebut, apa dalam pikiran Umi sih ketika baca? Yang saya pikirin anak-anak saya juga anak-anak di luar sana yang mungkin kehilangan sosok ayahnya dalam keadaan kecelakaan mungkin. Itu yang ketika itu yang saya pikirkan, dan ya ada kesel juga sama orang-orang yang kok kurang empati gitu dalam keadaan yang ada orang yang sedang berduka dengan kecelakaan tersebut gitu kan. Kita nggak ada yang mau meminta meninggal dengan seperti ini. Semua rahasia Allah dalam kematian itu. Kita juga turut berduka cita atas apa yang terjadi. Jennifer Copen, kita juga berharap semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam melewati masa-masa sulit ini. Tapi kalau Umi sendiri sudah sempat ada komunikasi dengan Jennifer Copen belum? Oh, belum ada. Belum. Karena ternyata kan itu memang tahu Jennifer juga dari Abizar, karena ternyata memang teman kan, teman dia, dan dia cerita, oh ya teman aku suaminya juga meninggalnya kecelakaan, terus dan viral di FYP, yang merasa namanya kita seorang perempuan, seorang istri yang pernah ditinggalkan seperti itu dengan anak yang kecil-kecil, pasti saya ngerasain banget lah dengan apa yang sekarang dia rasain Jennifer gitu, dengan kegalauannya, dengan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya kepada Tuhan gitu pasti ya, dan pengen banget akhirnya saya menulis itu dengan cuitan yang tadi. Akhirnya saya merasa kok orang ini jahat sekali sih gitu, orang dalam keadaan berduka kok ada cuitan seperti ini. Sampai mention Jennifer Copen juga. Akhirnya saya mention karena kan memang ya lagi rame karena berita ya saya menyemangati juga, dan untuk mewakili keluarga yang lain yang mungkin pernah meninggal dalam keadaan kecelakaan gitu. Umi, seandainya bisa menyampaikan sesuatu semangat untuk Jennifer Copen, juga Umi pernah merasakan hal yang sama, apalagi Jennifer Copen juga anaknya masih kecil sekali. Umi, apa yang disampaikan untuk Jennifer Copen? Buat Jennifer, yakinlah bahwa apa ya, rasa ketakutan itu pasti ada ya gitu, tetapi Allah lebih mempunyai hak untuk meminta kembali hambanya, dan yakinlah semua sudah diatur rezekinya, dan Allah itu pasti akan terus lihat kita, bersama kita di saat orang lain mungkin nggak ada yang tahu keadaan diri kita, Allah jauh lebih tahu gitu. Dan semangat terus, semoga tetap jadi ibu yang hebat gitu. Amin. Semangat selalu buat Jennifer Copen ya. Tapi namanya manusia ya Umi ya, kalau misalnya menghadapi masalah, kita yakin juga bahwa itu tentu saja sudah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya ketika netizen yang hanya bisa mengomentari hidup orang lain, kita juga mau kasih lihat ya. Ini kemarin setelah membuat cuitan ada klarifikasi netizen yang nyinyir. Mungkin bisa membuat orang pun kalau baca kok bisa begini cuitannya. Kita kasih lihat dulu ya. Ada bingung ya, aku bingung sama teman-teman netizen ya yang berkomentar di sosmed, beledak-beledak. Pas ketemu begini, minta maaf karena kami, tujuannya tuh apa ya? Mau masuk TV atau kepingin dilihat banyak orang? Atau apa ya? Kan mungkin ada tujuan orang tuh. Ya, gue udah terkenal nih lumayan gitu kan. Apa gimana? Dan kalau bisa orang-orang kayak begini ini yang sudah bermasalah gini, mohon maaf banget, nggak usah lah dikasih rezeki dengan cara di endorse dan lain-lain. Supaya apa? Ya supaya apa? Supaya itu tidak dimanfaatkan untuk kalian. Iya. Gitu. Aku tuh bingung banget kalau udah ketemu terus minta maaf, tapi ntar dia mengulang lagi. Bingung gitu. Kita berharapnya gini ya buat siapapun, buat Sobat Ambiar, kalau memang hatinya lagi kesal, lagi sedang tidak baik-baik saja, lebih baik ya janganlah untuk memberikan komentar-komentar apalagi di media sosial. Ada baiknya ya sudahlah, biarkan saja, bahwa jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain, apalagi juga menyinggung kesedihan orang lain. Tapi Umi, saya tuh mengikuti ini loh, cuitan-cuitan mereka. Ini adalah orang yang pertama, kemudian ada yang merespon, masih banyak lagi yang lain yang lebih ada parah. 2 orang, kemudian ada lagi ya. Total kalau koreksi saya kalau salah ada 3 orang kalau tidak salah. Tapi yang ini akhirnya kemarin kan Abizar sempat bilang kan dia mencari. Ini aslinya dari mana dia? Dia dari, kalau nggak salah dari Cimahi. Bahkan sampai Abizar kalau nggak punya ongkos, saya ongkosin untuk kesini. Akhirnya dia datang ke Jakarta? Ya, semalam itu dia langsung mendatangi. Itu tadi di kafenya Abizar. Dia di situ, dia ketemu, ditungguin sama Abizar sampai malam. Dia nggak kemana-mana Abizar. Terus dia tungguin, ya sudah. Ya saya bilang,
sabar dulu gitu. Biarkan tunggu sampai 24 jam dia merespon nggak, datang nggak, mau menunjukkan dirinya gentle nggak, mau minta maaf nggak gitu. Akhirnya 24 jam ternyata sebelum malamnya dia datang menemui, terus ya sudah akhirnya dimaafin sama anak saya. Umi hadir di sana? Saya enggak, saya bilang kamu aja gitu yang datang karena saya ada acara. Pesan Umi sebelum Abizar bertemu dengan orang yang memberikan cuitan tersebut apa? Ya jangan emosi. Ya, karena emosi segala sesuatunya nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Oke. Kalau yang satu lagi masih ada kan setelah dia tweet? Ada yang reply dengan satu lagi yang saya, lebih parah sih kalau yang kan, itu jelas-jelas itu justru yang cuitan yang terakhir ini yang kemarin sempat diposting sama anak saya, terus saya ikut posting juga, itu membuat anak saya yang perempuan tuh sampai nggak mau sekolah. Oh no. Dia sampai hari ini semalam pun saya ajak yuk makan yuk di luar, nggak mau gitu. Dia tuh ngerasa apa ya? Saya tahu banget lah gitu. Saya selama almarhum meninggal, bagaimana menjaga perasaan anak-anak saya, menjaga supaya luka itu nggak sembuh gitu. Karena setelah meninggalnya almarhum kan banyak sekali ujian-ujian yang luar biasa yang anak saya pun melihat gitu, merasakan gitu dengan ketidakcarean orang lain gitu kepada dirinya, yang akhirnya saya menjaga itu, menjaga perasaan itu. Tapi sekarang kok ada orang yang jahat sekali yang akhirnya mengkorek luka tersebut lagi gitu. Di saat anak-anak saya, luka itu udah saya jaga, luka itu udah saya sembuhin, saya berusaha untuk membahagiakan dia gitu. Tapi ada orang-orang yang tega banget gitu untuk sampai anak saya tuh, karena mungkin di mata anak-anak saya, mereka yang ketika kecil kehilangan almarhum tuh mereka ngerasain ayah saya baik loh di mata saya mungkin gitu. Tapi dengan cuitan terakhir itu kan seolah-olah mengatakan bahwa ayahnya tuh tolol gitu. Dengan kecelakaan, dengan mengambil sikap naik motor seperti itu, terus kecelakaan membuat anaknya akhirnya kehilangan. Dan di situ kan cuitannya mengatakan kalau saya jadi anaknya sih saya mau ngajak suruh dendam seumur hidup gitu. Ya ini ya postingannya ya. Nah ini. Kalau saya jadi anaknya sih bakal dendam kesumat sampai gede. Gara-gara ayah yang nurutin ego bodohnya. Oh, no. Anak jadi tumbuh fatherless dan mendem beban seumur hidup. Lihat aja itu anak Uje, mentalnya jadi rada-rada karena tumbuh fatherless. Yang harus ini yang harus dia pahami bahwa anak-anak saya tidak pernah mentalnya alhamdulillah baik-baik saja, karena saya selalu didik agama dari kecil juga. Mereka dididik agama, dikasih bagaimana diajarin untuk punya jiwa yang kuat. Jadi harusnya sih ditangkap ya ini ya. Ya kemarin tangkap, alhamdulillah dulu sebulan aja. Abizar kemarin sempat melaporkan. Akhirnya melaporkan. Polda karena mungkin tapi ini membawa anak-anak saya mentalnya nggak seperti itu. Tapi gara-gara cuitan itu akhirnya anak saya yang ketiga jadi kesel, jadi marah. Karena zaman sekarang ini cukup minta maaf selesai. Iya, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan. Yang ini belum ketemu, tapi mungkin karena dia dengar di laporan, akhirnya si orang tersebut kirim cuitan lagi banyak dengan permintaan maaf dan semuanya yang dia mengatakan bahwa dirinya itu kesel dengan ayahnya sendiri tapi kenapa harus diungkapkan dan membawa orang lain gitu. Saya rasa setiap orang pasti punya masalah, tapi jangan sampai masalah hidup kita bisa menyakiti hidup orang lain dengan menyinggung atas apa yang terjadi terhadap hidup kita, karena setiap orang juga punya perjuangannya masing-masing. Kalau dia bilang dia kesel sama bapaknya, setiap orang hidup kan gak ada kita kesel, orang tua udah kesel sama kita dari kita kecil. Ya kalau kurang lebih lah ya, maksudnya nggak ada orang kita kesel sampai dendam, masa ada anak ke bapak kesumat. Ya, tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, tapi jangan sampai ketidaksempurnaanmu melukai orang lain. Umi, maaf ya, terus sampai sekarang masih nggak mau sekolah? Sudah 2 hari sudah. Hanya sehari aja nggak mau sekolahnya, cuma diajak pergi bareng tuh nggak mau. Kan kemarin saya sama yang lain, sama Abizar, sama Adi itu nonton makan gitu, terus tapi dia nggak mau. Coba perginya sama kita deh, Mi, pasti mau Mi.
ajakin. Boleh yuk. Ya, boleh. Jadi belum ada permintaan maaf secara langsung, ketemu langsung, jadi akan maju ke proses hukum. Iya maju, Mi. Abizar juga udah nunggu sebelumnya gitu, apa namanya? Sudah diberikan waktu ya? Saya kasih waktu ketemu sama saya. Gitu. Tapi memang netizen seperti ini harus dapat pelajaran. Dimaafkan iya, karena Tuhan juga memaafkan. Tapi proses hukum jalan. Tapi apakah orang tersebut sudah meminta maaf, Umi? Dia menulis di cuitannya, dia meminta maaf karena dia tahu mungkin dia mengatakan mohon maaf Abizar, saya nggak bisa ketemu karena saya memang pengecut dan saya takut maksudnya berefek kepada keluarga saya. Ya nggak apa-apa, justru harus diproses kita maafin kok karena Tuhan juga memaafkan. Tapi proses hukum harus berjalan supaya orang tuh nggak berani lagi jerah. Masuk aja dulu. Iya. Total berapa nama atau akun yang dilaporkan Abizar? Orang. Yang ini aja sih. Satu ya? Karena kalau akun yang kemarin kan dia sudah minta maaf ya buat saya ya sudah selesai. Iya. Oke, Umi, seandainya orang tersebut menyaksikan, Umi apa yang ingin Umi sampaikan? Tapi sebelumnya mohon maaf, jika memang orang tersebut pada akhirnya datang menemui Abizar dan juga Umi, apakah Abizar akan mencabut laporan tersebut? Saya belum bicara itu sama Abizar, cuma saya bilang jangan dendam. Kita kan memang kita nggak, semua orang punya masalah dan kita nggak tahu ya keadaan dia saat itu ya mungkin yang pernah dia ceritakan bahwa ya dia punya kesal dengan ayahnya gitu. Jadi itu kita maklumin gitu, apa namanya, kita memaafkan. Tetapi ya kembali lagi kan ada proses hukum. Betul. Tapi ya karena saya nggak mau, dia ini kan juga masih anak-anak ya, si orang yang mencuit ini. Kita sebagai seorang ibu, dia masih punya ibu gitu, dan dengan keadaan dia saya merasakan maksudnya bagaimana nanti keadaan ibunya. Dan anak seusia mereka itu kan masih labil ya, masih terus cari jati diri. Seharusnya orang tuanya juga memberikan nggak boleh gitu, galak gitu kan. Abizar aja nurut sama mamanya. Betul. Jangan emosi, jangan gini, nurut. Tapi aku setuju sih, netizen harus dapat pelajaran gitu. Ada yang jerah gitu ya. Aneh gitu maksudnya tuh. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini sempat dibahas tadi oleh Umi Pipik ya. Tak main-main Abizar datangi Polda Metro Jaya buat polisikan netizen yang singgung kematian UJ. Terkadang kita itu memaafkan atau membiarkan, bukan berarti kita itu takut atau tidak mau berurusan dengan hukum. Iya betul. Malas ya, lebih ke malas sebenarnya. Karena saya seperti itu. Betul. Bukan berarti terus mereka semena-mena, ini ke saya ya Umi. Ya. Dan begitu pun saya yakin Umi pun juga sama. Kalau ini udah berarti udah saking kebangetan banget. Iya betul. Umi tahu nggak pasal apa yang akan dipakai oleh Abizar? Saya belum tahu. Belum tahu ya. Baik, Umi apa yang ingin disampaikan untuk yang melakukan cuitan tersebut dan yang dilaporkan oleh Abizar ke pihak kepolisian atau mungkin kepada orang tuanya juga sekalian? Silakan Umi. Ya buat dengan akun X tersebut cobalah pahami gitu. Kapan lagi sih kamu menyenangkan orang tua gitu? Kalau kamu punya salah, orang tuamu punya salah, namanya orang tua dan kamu sebagai seorang anak gitu. Tapi berproseslah menjadi baik, saling menghargai, menyayangi gitu. Kapan lagi, kita nggak tahu umur, mati bukan buat yang tua, yang muda juga banyak yang mati. Tapi apakah dengan hal-hal yang tidak baik dilakukan akan justru membuat orang tua senang? Pasti tidak. Kapan lagi pengen menyenangkan hati ibumu, maka yuk jadilah anak yang baik gitu. Mungkin orang berpikir hanya sebatas cuitan semata, tapi kan kalau zaman dulu lidahmu itu bagaikan tajam sekali ya. Tapi ini kalau zaman sekarang tuh jempol, hanya cuitan tapi melukai hati itu tidak akan mudah untuk bisa melupakan juga memaafkan. Tapi kalau Umi, apa yang Umi sampaikan pada putri Umi tersebut supaya dia juga mentalnya kuat dan juga mau kembali beraktivitas seperti biasanya walaupun pasti awalnya tidak mudah? Anak-anak saya sih alhamdulillah ya, selama ditinggal ayahnya tuh saya yakin mereka menjadi anak yang kuat gitu. Pernah bilang sama mereka, nah ini ibarat 3 benda nih, ada telur, ada wortel, ada biji kopi. 3-tiganya pun benda ini akan diproses. Ketika telur belum diproses, belum direbus, dia cangkangnya kuat sekali. Dia menjadi telur yang kuat. Tapi ketika dia jatuh, dia akan pecah. Tapi ketika dia diuji terus direbus, dia akan jadi kuat. Jatuh pun nggak akan pecah, hanya retak saja. Lalu wortel ini keras. Tapi ketika mendapatkan ujian dia direbus, wortel ini jadi lembek. Dan biji kopi sebelum dia apa-apain orang juga suka. Dan manfaat biji kopi dicium buat menetralisir ketika kita sudah banyak mencium parfum,
buat netralisir penciuman. Terus biji kopi mau disajikan jadi kopi harus dihancurkan dulu. Orang yang nggak suka kopi, nyium wanginya kopi juga suka. Maka inilah kehidupan gitu. Dan kamu akan menjadi yang mana? Apakah kamu mau menjadi telur yang tadinya kamu kuat, terus kesenggol sedikit kamu jadi lemah, atau kamu menjadi wortel yang keras terus jadi lemah, atau kamu jadi biji kopi gitu. Kita ini seperti biji kopi yang setiap hari pasti ada aja orang yang nggak akan suka dengan kita. Kita punya dua tangan nggak bisa buat menutupi mulut-mulut orang yang nggak suka sama kita, tapi kita punya dua tangan buat nutupin telinga kita sendiri. Artinya ada proses yang harus dilewati, apakah itu menguatkan atau melembutkan ya. Tapi Umi, kita juga mau kasih lihat ini juga pada akhirnya barangkali kita berharap kejadian kemarin, tentu saja semoga Jennifer Copen selalu diberikan kekuatan. Suami Jennifer Copen dikremasi tuai pro kontra. Umi Pipik beri komentar bijak. Apa respon Umi? Ya memang dalam Islam sebenarnya memang tidak diperbolehkan ya kan, kalau kita tahu hukumnya. Tapi kan saya di sini baik sangkanya gini, seorang siapa namanya, Papa Dali, yang orang-orang bilang Papa Dali. Dia sudah mu'alaf dan dia selalu mengajarkan anaknya, dan mereka pasangan muda, Jennifer pun juga gitu. Dan Jennifer tinggal di lingkungan yang kita tahu sendiri, lingkungan yang mungkin keluarga Papa Dali pun juga bukan muslim gitu. Ya mungkin dia tidak bisa mengungkapkan kemauannya sebagai seorang muslim, tapi kan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, yang paling tahu keadaan hambanya. Ya sudah gitu, tugas kita ya sudah doakan, tugas kita doakan saja. Yang meninggal butuh doa, nggak butuh apa-apa. Saya suka kalimatnya bahwa marilah kita berbaik sangka. Karena kadang orang suka melupakan hal tersebut. Berbaik sangka, lupa bahwa Tuhan adalah maha memaafkan, maha mengasihi, maha mengerti juga. Kenapa kita harus selalu berburuk sangka dan juga berpikiran hal-hal yang mungkin bisa lebih menyakitkan bagi orang yang kehilangan? Mungkin tidak punya power untuk mengungkapkan karena mungkin lingkungannya tidak ada, gitu ya. Seperti kita halnya nggak pernah tahu ada drama apa di dalam keluarganya. Karena kan mualaf juga. Jadi ini yang kita harus lebih ke baik sangka, dan kita Tuhan maha pengasih, maha penyayang, yang paling tahu yang baik lah, yang paling tahu keadaan hambanya lah. Jangan dikasih beban lagi lah dengan netizen untuk berprasangka yang tidak baik. Salah satu cuitan tersebut yang menyakiti hati Umi dan juga anak-anak adalah ada kata-kata fatherless, Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini yang berhubungan dengan fatherless. Anak-anaknya disebut fatherless. Umi Pipik ungkap rasanya jadi ortu tunggal selama 11 tahun. Pasti ada suka dukanya Umi ya. Hidup ya seperti koin, ada dua sisi. Betul. Dan saya melihat anak-anak saya tuh kuat ya. Dulu mungkin ketika sisi waktu masih ada almarhum tuh orangnya apa ya, royal, maksudnya ke anak-anak. Anak minta apa aja tuh pasti diturutin, nggak mau ngelihat anak nangis. Tapi ketika keadaan berubah drastis, justru saya di situ melihat anak-anak saya yang nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta, bahkan sepatunya udah rusak aja dia pasti ada pertanyaan, Umi punya uang nggak, sepatu aku udah rusak. Itu yang bikin saya terharu gitu. Lihat saya kan namanya anak-anak yang Umi mau sepatu saya gini-gini, tapi ketika itu dia melihat keadaan ibunya gitu. Dan ya perjalanan ini yang nggak mudah pasti buat semua orang yang kehilangan sosok pencari nafkah di saat anak masih kecil, itu nggak mudah. Semua difikirin, apalagi ketika mungkin ada saudara yang nggak care segala macam. Itu semua difikirin untuk sekolahnya, ketika anak sakit, terus pokoknya saya angkat tangan buat orang tua di sana yang tetap berjuang untuk anak-anaknya. Dan gitu. kami pun angkat tangan untuk seorang Umi Pipik dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Umi, seandainya Umi bisa menyampaikan sesuatu untuk diri Umi sendiri, apa yang ingin Umi sampaikan? Apa ya? Saya nggak minta apa-apa, cuma buat diri saya supaya saya terus minta sampai sekarang doa saya, ya Allah panjangkan umur saya sampai saya bisa mengantarkan anak-anak saya menikah gitu. Karena saya ngebayangin ketika kemarin waktu Adiba menikah aja gak didampingin sosok ayahnya tuh, saya ngerasain yang sakit sekali gitu, sedih gitu maksudnya. Bagaimana keadaan ketika nanti anak-anak saya
nggak didampingin dua-duanya. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya sampai saya bisa mengantarkan mereka semua menikah gitu. Apa yang ingin Umi sampaikan untuk anak-anak? Buat kalian tetap jadi anak yang hebat di hadapan Umi gitu. Jadilah diri sendiri. Ketika kamu menjadi diri sendiri, kamu akan membuat hatimu pun tenang. Jangan jadi orang lain tapi menyiksa diri sendiri. Iya. Terima kasih Umi sudah memberikan inspirasi bagi kami untuk tetap berbaik sangka kepada apapun dan juga siapapun. Karena memang seperti kopi, kita juga berproses, pada akhirnya akankah menguatkan atau justru melembutkan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ampiar.